Pemirsa, salah satu upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mendorong kebijakan work from mall atau bekerja dari pusat perbelanjaan. Ya, 5 mal besar di Jakarta dipersiapkan untuk menyambut pekerja yang akan melaksanakan program itu. Pemerintah terus memutar otak untuk mendorong ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan work from mall atau bekerja dari pusat perbelanjaan. 5 pusat perbelanjaan yang disiapkan untuk work from mall Jakarta antara lain Central Park, Sumarekon Mall Kelapa Gading, Grand Indonesia, Mall Taman Anggrek, dan Pondok Indah Mall. Kelima mall ini menonjol karena kelengkapan fasilitas dan daya tariknya. Mall bukan hanya tempat berbelanja, tetapi bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan ekonomi atau bekerja. Nah, kita sekarang sedang menunjuk atau mendorong kegiatan ekonomi gig. Beberapa hari yang lalu kami bersama Gubernur DKI Jakarta mendorong untuk gig ekonomi, dan ini akan disiapkan anggarannya juga oleh Pemda DKI. Kita akan kerja di 15 provinsi dan juga akan didukung oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IT. Sehingga kalau yang bergerak di gig ekonomi butuhnya charger laptop, wifi, dan kopi. Nah, itu semuanya ada di mall. Kampanye program Work from Mall berlangsung dari tanggal 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Program ini melibatkan 80.000 gerai, 800 merek, dan 400 pusat perbelanjaan di 24 provinsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Si penipuan dilakukan 2 juru parkir dengan seorang pemotor di area parkir kawasan Tambora, Jakarta Barat. Ya, kedua pelaku menukar uang Rp100.000 dengan uang mainan. Ini ya. Parkiran. Lu siapa namanya? Siapa nama lu? Bang, minta maaf, Bang. Siapa nama lu? Siapa nama lu? Dodi. Oke, siapa nama lu? Duit gua ori. Nah, Inilah keributan 2 juru parkir di kawasan Krendang Tambora dengan seorang pemotor. Sambil merekam video, pemotor menuduh kedua juru parkir melakukan penipuan dengan mengembalikan uang parkir Rp100.000 miliknya dengan uang mainan. Saat diminta pertanggungjawaban, kedua juru parkir tidak memberikan jawaban yang jelas. Videonya viral, polisi bergerak cepat menangkap kedua pelaku. Di hadapan polisi, salah satu pelaku berdalih tak mengetahui uang yang diberikan korban merupakan uang mainan karena tak bisa baca dan tulis. Perihal pemberian merupakan kesalahpahaman, jadi tukang parkir tersebut tidak bisa membaca dan tulis sehingga salah memberi adanya uang mainan. Uang mainan itu punya pribadi atau dapat dari mana ya? Untuk uang mainan sendiri sedang kita dalami. Kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Polsek Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Polda Sulawesi Utara berhasil mengidentifikasi 4 dari 16 jenazah korban kebakaran Panti Wreda, Damai, Manado. Keempat jenazah teridentifikasi sesuai kecocokan medis dan juga properti. Hasil identifikasi tersebut disampaikan secara resmi oleh tim Bithumas Polda Sulawesi Utara bersama Bitdokes dalam konferensi pers yang digelar di Rumah Sakit Bayangkara Manado Selasa siang. Adapun 4 korban yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polda Sulawesi Utara adalah Heri Lombogia, 70 tahun, jenis kelamin laki-laki, Jansen Maringka, 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, Oli Clara, 85 tahun, jenis kelamin perempuan, dan jenazah Mary Bermuli Dengah, 83 tahun, jenis kelamin perempuan. Proses identifikasi dilakukan secara profesional dengan mengacu pada standar operasional prosedur DVI Polri, di mana identifikasi dilakukan melalui medis dan properti. Sudah teridentifikasi, ya. Sudah teridentifikasi sebanyak 4 korban, ya, 4 korban. Dari 16
korban ini ya, dari pihak keluarga yang sudah melaporkan itu sebanyak 15. Sementara itu 12 jenazah lainnya yang hingga saat ini belum dapat dikenali telah dilakukan pengambilan sampel DNA dan pengambilan DNA pembanding dari pihak keluarga, kemudian akan dikirim ke Pusdokes Polri untuk dilakukan identifikasi. Sebelumnya, Panti Werda Damai Ranomo di Manado, Sulawesi Utara terbakar Minggu malam. Sebanyak 16 penghuni panti ditemukan tewas. Sementara sebanyak 11 lansia korban selamat masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, tak terima diminta berpisah, seorang pria di Kota Metro Lampung nekat membakar rumah dan juga mobil milik istri sirinya. Ya, api langsung berkobar membakar seluruh badan mobil dan sebagian rumah. Rekaman CCTV ini memperlihatkan aksi nekat pria paruh baya saat hendak membakar sebuah mobil yang terparkir di teras rumah warga. Dengan mudah, pelaku asal Kota Metro Lampung ini memasuki pekarangan rumah. Tanpa pikir panjang, pelaku menyiramkan bensin dan langsung membakar mobil. Seketika api berkobar membakar seluruh badan mobil, bahkan membakar sebagian rumah. Sontak tetangga panik dan langsung melapor ke kantor pemadam kebakaran. Setelah seorang perempuan pemilik rumah mengecek rekaman CCTV, ia kaget ternyata pelakunya adalah Endang Sanjaya yang tak lain suami sirinya sendiri. Sang istri langsung melaporkan tabiat suaminya ke Polres Metro. Tak lama sang suami berhasil diringkus. Kepada polisi, Endang mengaku nekat membakar mobil, bahkan berniat membakar rumah istri sirinya lantaran tidak terima dituduh memiliki wanita idaman lain dan diminta bercerai. Itu rumah siapa? Sama mobil siapa? Rumah istri saya, Pak. Sama jadi, mobil dia? Iya, jadi sebelum bangun rumah dan beli mobil itu, dia sudah sama saya. Jadi motifnya itu terkait dengan kekesalan si pihak tersangka, di mana pihak tersangka ini dituduh oleh si istri-istrinya, di mana selaku pelapor masih memiliki wanita idaman lain. Kini Endang terpaksa harus melewati masa tuanya di penjara dengan ancaman hukuman 12 tahun. Dari Kota Metro Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Sementara itu, Polda Jawa Timur pecat Bribka AS dari Polri setelah jadi tersangka pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Sementara untuk sanksi pidana, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana. Tim kepolisian terus berupaya mengungkap pembunuhan Faradila Amalia Najwa, seorang mahasiswi UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang. Polda Jawa Timur akan bersikap tegas dengan PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri terhadap Bribka AS, oknum polisi anggota Polres Probolinggo, tersangka pembunuhan Faradila Amalia Najwa, seorang mahasiswi yang tidak lain adalah adik iparnya sendiri. Sementara untuk sanksi pidana, Bribka AS dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Motif yang telah diungkap di balik pembunuhan adalah sakit hati dan menguasai harta korban. Terbukti dengan dikurasnya uang dalam ATM korban senilai 10 juta rupiah. Motifnya sudah kami dapatkan, yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Unsur perselingkuhan itu nggak benar? Sementara tidak kami temukan, ya. Yang kami temukan dan sudah kami yakini ada dua, yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban, karena kami mendapatkan beberapa jejak yang bersangkutan sudah mengambil harta korban. Dan lebih detail itu pembunuhannya dilakukan di mana? Kan pembuangannya di Pasuruan. Ya, pembunuhannya di daerah Probolinggo. Dan itu perencanaan atau? Ya, kita kenakan perencanaan. Sesuai dengan tadi Pak Kapolda menyampaikan akan tidak tegas anggota yang melaksanakan tindak pidana, dan sudah dijelaskan ada dua yang akan dikenakan,
yaitu tidak pidana sendiri dan sidang kode etik. Motif pembunuhan telah didapati yaitu sakit hati dan ingin menguasai harta korban. Sementara Brib KAS sudah ditetapkan sebagai tersangka utama. Pemirsa, seorang ibu dari anak korban pelecehan seksual mendatangi rumah pelaku di Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, sebelumnya pelaku memperlihatkan alat vitalnya kepada korban yang masih berusia 5 tahun. Seorang ibu rumah tangga mendatangi rumah pelaku eksibisionis setelah pelaku memperlihatkan kelaminnya kepada anaknya yang masih berusia 5 tahun di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diketahui rumah korban dan pelaku memang saling berdekatan. Aparat kepolisian sektor Talo mendatangi lokasi kejadian, melakukan pengecekan awal di tempat kejadian perkara, serta berkoordinasi dengan keluarga korban. Kasus tersebut telah dilaporkan dan ditangani di Polrestabes Makassar. Jadi saat ini memang mereka lagi menunggu hasil daripada penyelidikan dan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Makassar yang juga menunggu dari UPTD, TPPA dan hasil dari psikologi yang akan nanti bertahap ke proses untuk dilakukan gelar perkara. Selama ini dia sering juga mabuk dan sering lewat di depan rumah korban, yang mana bukan cuma satu orang informasi yang kami terima, tetapi ada 2 orang dan sudah dilakukan pemeriksaan. Apabila terbukti bersalah, pelaku dapat dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara serta denda hingga 5 miliar rupiah. Pemirsa, 3 pekerja sedot WC ditemukan tewas di dalam tangki septik di kawasan Istora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Korban tewas secara bergantian usai menghirup gas beracun saat tengah memperbaiki tangki septik tersebut. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Pusat mengevakuasi 3 orang pekerja sedot WC yang ditemukan tewas di dalam tangki septik di kawasan Istora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan alat pernafasan khusus, satu persatu korban yang sudah tidak bernyawa ini dievakuasi dari dalam tangki septik secara bergantian. Selanjutnya, jasad para korban dimasukkan ke dalam mobil ambulans dan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Perwira Piket Damkar Wilayah Jakarta Pusat, Willy Syahroni, mengatakan korban menghirup gas beracun yang berada di dalam tangki septik dan tewas secara bergantian karena ingin menolong satu sama lain. Dan turun, Pak. Setelah turun, baru sampai bawah itu orangnya udah langsung hisap, karena di dalam sepiteng itu ada gas yang beracun sehingga orang tersebut, korban tersebut langsung meninggal. Dan betul-betul temannya menyelamatkan, begitu juga langsung meninggal sampai 3 orang. Meski sempat ada kesulitan saat proses evakuasi, namun ketiga korban akhirnya berhasil dievakuasi oleh petugas. Selanjutnya, kasus ini ditangani oleh pihak yang terkait, termasuk Kepolisian Wilayah Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rizky Voluvi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk pengangkut baja ringan mengalami remblong dan menabrak 6 kendaraan dan sebuah rumah hingga terjun ke jurang di Wonosobo, Jawa Tengah. Ya, akibatnya 2 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya terluka. Petugas mengevakuasi Nur Yadin, supir truk, dari tumpukan tanah yang tewas usai mengalami kecelakaan. Truk pengangkut baja ringan yang dikemudikan korban alami remblong di jalan turunan tajam jalur Tengkorak Wonosobo, tepatnya di Dusun Madukoro, Desa Candimulyo, Kretek, Wonosobo. Akibatnya, truk menabrak 3 mobil serta 3 sepeda motor hingga menabrak bagian depan rumah warga dan jatuh ke jurang.
saat direm dikatakan blong menurut keterangan dari para saksi, kemudian membentur kendaraan atau mobil DJJ yang terparkir di depan pom bensin. Kemudian KBM truk tersebut tidak berhenti, kemudian tetap melaju dari arah yang berlawanan. Ada KBM Avanza warna putih sehingga membentur Avanza warna putih yang berpenumpang 4 orang, sehingga Avanza oleng ke kiri dan truk dibanting ke kiri sehingga membentur rumah saudara tunggu, kemudian masuk ke parit ini. Selain supir truk, pengendara motor juga meninggal dunia. Sementara 4 korban lainnya terluka dan dirawat di Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Wonosobo. Sementara itu, menurut warga, jalur tengkorak sepanjang 9 km dengan jalur menurun tajam ini telah berulang kali memakan korban. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Pohon trembesi setinggi 6 meter tumbang menimpa truk pengangkut tanah di Jalan Penjernihan Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, akibatnya akses Selipi Pejompongan sempat tertutup total. Ya, hujan deras sejak Selasa malam menyebabkan pohon trembesi tumbang pada Rabu dini hari. Pohon setinggi 6 meter tersebut menimpa truk pengangkut tanah, rambu petunjuk arah, serta kabel listrik. Truk bernomor polisi B9204NN tampak ringsek pada bagian depan. 2 orang di dalam truk menderita luka-luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut petugas pertamanan Okta, pohon tumbang akibat kondisi tanah lembab setelah diguyur hujan deras. Akses dari arah Selipi menuju Penyombongan pun sempat tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Ya, diterjang angin puting beliung, bangkai badan pesawat menimpa rumah warga di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Dampak angin puting beliung juga merusak puluhan rumah warga. Peristiwa angin puting beliung menerjang Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan mengakibatkan bangkai badan pesawat dari gudang penyimpanan pesawat bekas terhempas hingga menimpa rumah warga. Bagian pesawat yang terbawa puting beliung berasal dari gudang atau kuburan pesawat bekas yang berada sekitar 300 meter dari rumah warga. Akibatnya puluhan rumah warga rusak terdampak puting beliung. Sementara pemerintah desa setempat dan petugas BPBD Kabupaten Bogor terus melakukan pendataan. Pesawat tersebut ini yang luar biasanya, angin mengangkat bagian daripada pesawat kurang lebih sekitar 300 meter. Bagian pesawat tersebut itu menimpa kepada rumah warga, 2 titik yang tertimpa dari bagian pesawat tersebut. Nah, ini kami sedang telah berkoordinasi dengan pemilik kuburan bangkai pesawat tersebut, kemudian bekerja sama juga berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten. Saat ini sedang dilakukan pendataan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun bangkai pesawat yang menimpa sejumlah rumah warga belum dievakuasi. Sedangkan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir merendam ribuan rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dengan ketinggian 1,5 meter. Ya, banjir akibat meluapnya Sungai Cikenanga setelah diguyur hujan deras. Ribuan rumah di 2 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian banjir di Desa Gamil, Kecamatan Pleret mencapai 1,5 meter. Warga memilih bertahan di rumahnya demi menjaga benda berharga miliknya. Banjir diduga akibat curah hujan tinggi mengguyur kawasan Hulu, Kuningan, dan Majalengka, membuat Sungai Cikenanga yang dangkal tak mampu menampung air. Walaupun hujannya nggak besar juga banjir daerah sini tuh. Oh, banjir terus? Iya, jadi terus istilahnya walaupun hujannya nggak gede, kiriman datang, apalagi hujan gede. Air kirimannya dari mana sih, Pak? Hah? Air kirimannya dari mana? Kalau ini kan jalurnya kan dari 3 sungai. Nampung ke sungai sini semua. Dari Hulu, Kuningan, Majalengka iya. Juga. Banjir ya, Bu.
Selama bulan Desember, wilayah ini sudah 5 kali mengalami banjir. Warga berharap pemerintah mencari solusi agar banjir tidak kembali melanda permukiman mereka. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, A-News melaporkan. Bisa lagi-lagi kapal pinisi tenggelam di perairan sekitar Labuan Bajo. Pemirsa, kali ini kapal pinisi Dewi Anjani tenggelam di perairan Dermaga Pink, tidak jauh dari Pelabuhan Marina Waterfront Labuan Bajo. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Labuan Bajo menyatakan kapal sedang dalam kondisi berlabuh atau parkir saat insiden terjadi. Namun dari hasil penyelidikan sementara, awak kapal tertidur dan juga tidak sempat memompa air keluar kapal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, semua awak kapal berhasil menyelamatkan diri. Pemirsa, tim SAR gabungan terus melakukan operasi SAR hingga 7 hari ke depan di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Ya, operasi SAR ini untuk mencari 3 WNA Spanyol korban kecelakaan kapal. Tim SAR gabungan membentuk tim pencarian darat dan laut guna pencarian korban kapal tenggelam yang dilaporkan hilang di perairan Pulau Padar, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Operasi SAR gabungan terus dilakukan hingga sepekan ke depan. Diyakini bahwa kendala utama dari pencarian korban adalah faktor cuaca yang tidak menentu. Kondisi titik tenggelamnya kapal yang ditemukan awal ternyata berubah, sehingga kapal belum bisa ditemukan. Terkait penyebab kecelakaan, Kabasarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i menegaskan jika kecelakaan itu terjadi murni akibat kondisi cuaca yang tidak mendukung. Tim SAR gabungan terus melakukan operasi SAR di sekitar lokasi kejadian selama 7 hari untuk kemudian dievaluasi hingga diputuskan tindak lanjutnya seperti yang akan dilakukan ke depan. Disebabkan oleh kondisi cuaca. Kemudian titiknya jelas, tapi pada saat awalnya kita berharap bahwa kapalnya itu bisa kita temukan, ternyata sampai sekarang kapalnya kan tidak belum ditemukan. Karena itu kita melaksanakan operasi SAR laut, baik itu melalui pencarian di permukaan dan juga kita juga menyiapkan potensi-potensi yang berkemampuan untuk bawah air. Rencana berapa lama operasi SAR-nya dibuka di situ? Operasi pada saat itu dikendalikan secara normal oleh Basarnas setiap 7 hari. Tim pencarian laut melakukan penyisiran dan penyelaman di lokasi kejadian hingga daerah di sekitarnya. Sementara itu pencarian darat melakukan pencarian dan penyisiran di wilayah laut Pulau Padar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Bisa akibat cuaca buruk, 5 atlet terjun payung mengalami kecelakaan mematikan. 1 penerjun tewas, sementara 1 penerjun lainnya masih dalam pencarian. Telah jatuh penerjun payung di laut. Innalillahi wa inna ilaihi. Nelayan asal Pangandaran, Jawa Barat ini menemukan jenazah penerjun payung di perairan Bojong Salawe, Kecamatan Parigi, Pangandaran. Parasut milik korban tampak masih mengapung di lautan. Pada saat kejadian, pesawat latih jenis Cessna 185 milik Fly School Ganesha tengah lepas landas dari Bandara Nusa Wiru dengan membawa 5 atlet terjun payung. Naas saat para atlet tengah berada di ketinggian, cuaca seketika berubah. Angin kencang menyebabkan para atlet kehilangan kendali. 3 atlet berhasil melakukan pendaratan darurat dalam kondisi selamat, sedangkan 2 atlet lainnya terjun ke laut. 1 atlet ditemukan meninggal dunia, sementara 1 lagi masih dalam proses pencarian. Untuk sementara kami masih berproses untuk melakukan pencarian korban yang satu, akan dibantu oleh dari rekan-rekan Basarnas, kemudian dari Direktorat Polair maupun dari Polres dan seluruh instansi terkait. Kita akan melaksanakan pencarian yang ada. Proses pencarian masih terus dilakukan. Tim gabungan menyisir jalur laut dan udara di sekitar lokasi kejadian. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras kembali mengakibatkan banjir susulan di sejumlah lokasi di Kota Padang. Ya, warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai diminta waspada.
Inilah keadaan sekarang di Batu Busuk di sebelum jembatan. Usai diguyur hujan deras, banjir susulan kembali menerjang kawasan Batu Basua, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa sore. Derasnya arus banjir membuat tanggul yang dibuat petugas sebelumnya hancur. Warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai Batang Kuranji dan Lubuk Minturun dihimbau untuk waspada dan menjauhi pinggiran sungai. Selain di Batu Basua, Kecamatan Pauk, banjir susulan juga menerjang kawasan Lumbuk Minturun, Kecamatan Koto Tengah, Go Kecamatan Kuranji, dan Gurun Lawe, Kecamatan Nanggalo. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, A-News melaporkan. Pemirsa, banjir bandang susulan kembali merusak sejumlah akses jalan dan jembatan di kawasan Danau Maninjau, Kabupaten Agam. Ya, kondisi ini membuat penyaluran bantuan ke lokasi bencana terhambat. Kondisi jalan di Kelok Limau kini tidak bisa dilewati. Ayo kadang. Banjir bandang susulan memutus sejumlah ruas jalan dan jembatan di sekitar Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Akibatnya akses transportasi warga terganggu dan distribusi bantuan ke daerah terdampak menjadi terhambat. Di Jorong Bancah, Kecamatan Tanjung Raya, lebih dari 1 bulan pasca bencana banjir bandang, kondisi wilayah belum sepenuhnya pulih. Permukiman warga masih dipenuhi material banjir bandang. Hujan deras yang terus mengguyur kawasan ini membuat material banjir kembali menerjang permukiman. Untuk mempercepat pemulihan infrastruktur, alat berat diterjunkan guna normalisasi aliran sungai. Sementara prajurit TNI Angkatan Darat bersama tim merakit jembatan Armco sebagai akses darurat. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 30 meter, lebar 5 meter, dan kedalaman bentang mencapai 6 meter. Dari sini ke sana kira-kira 30 meter untuk tahap pertama. Bentar lagi akan masuk trado kita membawa alat untuk mengeruk ini. Sementara anggota dari Koramil 05 Maninjau sama Yon TP sama orang-orang dari Jipur Padang sedang melaksanakan perakitan untuk jembatan Aramco. Ada berapa titik, Bang? 1 titik ini baru di Bancah, Nagari Maninjau. 3 di Sungai Rangeh, di Bayur. Warga berharap jembatan darurat ini segera dapat difungsikan agar akses masyarakat kembali normal serta penyaluran bantuan dan perbaikan infrastruktur pasca bencana dapat berjalan lancar. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Bisa pembersihan jalan nasional pasca banjir di Aceh terus dilakukan. Meski kondisi jalan belum sepenuhnya pulih, aktivitas warga berangsur normal kembali. Arus lalu lintas di ruas jalan nasional batas Kabupaten Pidijaya dengan Kabupaten Biren kembali ramai oleh beragam kendaraan yang melintas. Kondisi jalan memang belum seperti sebelum bencana banjir, namun pembersihan material lumpur membuat mobilitas masyarakat perlahan berjalan normal. Akses jalan yang sebelumnya berlumpur penuh dengan kayu-kayu batu-batuan dan sekarang sedikit demi sedikit udah mulai normal seperti biasanya. Salah satu titik yang masih terus dibersihkan oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum adalah ruas jalan nasional batas Pidijaya dengan Kota Biren. Penanganan difokuskan di Kecamatan Murah sepanjang 14,21 km. Kalau sekarang kondisi alhamdulillah sudah banyak yang tertangani, lumpur-lumpur sudah banyak yang kita pindahkan dan alhamdulillah jalan sudah lancar, Pak. Pemulihan akses jalan menjadi prioritas guna mendukung aktivitas masyarakat dan kelancaran distribusi logistik. Diharapkan konektivitas antara wilayah segera pulih untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pemirsa, ancaman dan teror menerpa influencer dan aktivis di tanah air. Ya, jangan kemana-mana, ini sudah akan segera kembali. Jembatan Butong Ateh di Kabupaten Nagan Raya yang putus diterjang banjir bandang kembali dibangun. Ya, pengerjaan jembatan Beli ditargetkan rampung 10 hari ke depan. Pembangunan jembatan Bailey yang menghubungkan jalur lintas utama Betong Ateh Banggalang Nagan Raya Aceh menuju Kabupaten Aceh Tengah terus dikebut. Setengah rangka utama jembatan telah terpasang. Progres pengerjaan telah mencapai 51% dan ditargetkan rampung dalam 10 hari.
Sebanyak 30 prajurit TNI bersama instansi terkait masih melakukan penguatan konstruksi untuk mempercepat penyelesaian jembatan. Jembatan Bailey ini memiliki bentang sepanjang 30 meter dengan kapasitas muatan hingga 30 ton. Lebih kurang 5 hari kami sudah bekerja. Kemudian kami selesaikan dalam waktu 10 hari target. Kita sudah berjalan 4 hari, sisa waktu 6 hari. Kami berupaya sekuat mungkin supaya pekerjaan ini bisa tuntas dalam waktu 10 hari. Sebelumnya, jembatan menghubung Kabupaten Nagan Raya dengan Aceh Tengah di Kecamatan Betong Ateh putus total dihantam banjir bandang. Diharapkan dengan rampungnya jembatan Bailey ini, akses transportasi dan mobilitas warga Nagan Raya dengan Aceh Tengah dapat kembali normal. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Afsah Ainus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berencana mengisi tahun baru di lokasi terdampak bencana Sumatera. Kita akan memantau persiapan kedatangan Presiden di Bener Meriah, Aceh. Sudah terhubung dengan rekan Yusradi di sana. Ya, selamat pagi Yusradi. Apakah sudah ada informasi kapan Presiden Prabowo tiba di Bener Meriah? Dan lalu bagaimana kondisi pengungsian di sana saat ini? Baik, Togi dan Yasmin, saya saat ini sedang berada di Desa Tunyang, lokasi pengungsian yang akan dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Persiapan sudah dilakukan, dapat kita lihat bahwa seperti ini ibu-ibu sudah berada di lokasi sementara. Tenda-tenda pengungsian di sini sudah ramai oleh ibu-ibu dan mereka sudah beberapa malam menginap di sini. Sementara untuk pelayanan kesehatan juga tersedia di sini. Nah, untuk pelayanan kesehatan sendiri ini sudah dilakukan oleh petugas-petugas kesehatan. Kemudian di sini juga membuka dapur umum. Nah, dapur umum ini seperti yang kita lihat ini pihak Tagana sedang beraktivitas di dapur umum, kemudian dibantu oleh TNI Polri. Untuk sementara seperti itu gambaran yang dapat kami beritahukan. Ya, Yusradi, apakah di sana ada pengamanan khusus mungkin dari pihak Pas Pampres menjelang kedatangan Presiden Prabowo ke sana berdasarkan pantauan Anda? Untuk pengamanan Pas Pampres untuk saat ini di lokasi pengungsian itu belum ada, karena di Kabupaten Bener Meriah ada beberapa lokasi yang akan dikunjungi. Selain di lokasi pengungsian ini juga ada di jalur yang terputus kemarin. Jadi ada lokasinya Tenggebesi dan kemudian direncanakan juga Bapak Presiden juga akan berkunjung ke lokasi yang lain di Kabupaten Bener Meriah. Ya, apakah ada informasi jam berapa Prabowo akan tiba di sana? Baik, sejauh ini kita belum mendapatkan informasi yang pasti jam berapa kedatangan Bapak Presiden. Namun masyarakat di sini sudah sangat antusias menunggu kedatangan Presiden Republik Indonesia. Demikian. Hei Yusradi, lantas seperti apa respon pemerintah daerah dengan adanya kabar bahwa Bapak Presiden Prabowo akan berkunjung ke sana? Baik, pemerintah daerah sendiri sudah mempersiapkan lokasi-lokasi yang akan dikunjungi oleh Bapak Presiden. Kemudian tadi malam juga setelah terjadi kenaikan status Gunung Merapi di Kabupaten Bener Meriah, juga ada dibuka posko pengungsian yang tidak jauh dari lokasi ini. Itu juga mungkin salah satu objek yang akan dikunjungi oleh Bapak Presiden. Demikian. Baik, Yusradi, terkait dengan mungkin listrik, masyarakat ingin tahu apakah sudah menyala di sana? Baik, untuk listrik sebagian besar di Kabupaten Bener Meriah itu sudah menyala. Ada beberapa titik di daerah camp itu terpantau masih gelap. Di lokasi tersebut memang fasilitas
seperti tiang listrik itu banyak yang tumbang karena di situ terjadi longsor yang sangat parah. Demikian. Baik, apa yang menjadi kendala untuk di sini tidak menyala? Apakah mungkin logistiknya tidak memadai atau mungkin jalannya tidak bisa masuk ke daerah-daerah tersebut? Baik, pantauan kita tadi malam itu kita melihat petugas masih bekerja di lapangan, namun kondisi di lapangan itu di sana itu bekas longsor yang parah. Jadi mungkin itu menjadi salah satu kendala yang dialami oleh petugas dalam memperbaiki jaringan listrik yang ada di Kabupaten Benar Meriah. Togi. Ya baik, terima kasih banyak rekan Yusradi melaporkan langsung dari Benar Meriah, Aceh. Selamat bertugas kembali Yusradi. Untuk informasi lainnya, bisa Nenek Elina, korban pengusiran oleh sekelompok orang, datangi rumahnya yang telah rata dengan tanah. Ya, Nenek Elina bersama kuasa hukumnya laporkan pelaku pengusiran terkait dugaan pemalsuan dokumen dan juga pencurian harta benda. Ayo, tenang. Nenek Elina dan kuasa hukumnya kembali melihat puing-puing rumahnya yang rata dengan tanah di kawasan Jalan Dukuh Kuwukan, Sambisari, Kecamatan Candi Lontar, Surabaya. Nenek Elina hanya bisa pasrah melihat rumahnya roboh dan rata dengan tanah. Nenek Elina bersama kuasa hukumnya berencana akan melaporkan Samuel Ardi Kristanto terkait dugaan pemalsuan dokumen dan pencurian harta benda Nenek Elina. Samuel sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pengusiran Nenek Elina dari rumahnya. Kuasa hukum Nenek Elina menyebut menemukan kejanggalan pada akte jual beli yang dijadikan dasar oleh tersangka untuk membongkar hunian lansia tersebut. Sementara Nenek Elina berharap rumahnya dapat dibangun kembali seperti sedia kala. Ya, kita mau melaporkan pencurian dengan pemberatannya ya, dikarenakan barang-barang yang ada di sini hilang semuanya, termasuk dokumen. Terus untuk yang berikutnya sekalian kita melaporkan mengenai adanya dugaan pemalsuan. Harapan saya ya kembali seperti asal. Dibangun seperti asal ya? Iya. Surat-surat kembali. Surat kembali dan barang-barang, pakaian-pakaian itu semuanya. Sebelumnya pengusiran Nenek Elina oleh sekelompok orang dari rumahnya viral di media sosial. Tidak hanya diusir, kelompok yang diduga ormas ini juga membongkar rumah nenek berusia 80 tahun tersebut. Nenek Elina bahkan diseret hingga diangkat paksa keluar rumah. Tidak hanya itu, sejumlah berkas pribadinya juga dirampas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf kecam keras pengusiran paksa seorang lansia di Surabaya, Jawa Timur. Ya, Mensos tegaskan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan termasuk lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Bicara surat, percuma bicara surat. Mau ini saya punya kok tak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo, tenang. Kasus pengusiran nenek dari rumahnya di Surabaya, Jawa Timur terus menjadi sorotan. Nenek bernama Elina ini diusir dari rumahnya oleh sekelompok orang yang mengaku anggota ormas. Salah satunya mengaku telah membeli rumah yang ditempati Nenek Elina berpuluh tahun sehingga memiliki hak atas rumah. Namun Nenek Elina merasa tidak pernah menjualnya. Nenek Elina dan keluarga lantas diusir secara paksa, bahkan dianiaya hingga mengalami luka fisik. Menteri Sosial Saifullah Yusuf pun langsung bereaksi. Selain meminta penyelesaian kasus, Mensos juga menekankan setiap persoalan yang menyangkut kelompok rentan harus diselesaikan dengan cara yang baik dan berkeadilan. Lantaran lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas adalah kelompok rentan yang harus difasilitasi dan dilindungi. Mari ya, lansia, anak-anak, penyandang disabilitas itu adalah kelompok-kelompok rentan yang kita lindungi. Harus kita fasilitasi, kita berikan perlindungan. Kalau memang ada masalah, diselesaikan dengan baik ya, supaya
orang tua kita, kelompok-kelompok rentan ini benar-benar bisa memperoleh hak-haknya. Kini polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Salah satu tersangka bernama Samuel telah berhasil ditangkap, sementara 1 tersangka lain masih dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Bang Togi. Bisa ancaman dan teror menerpa influencer Sherly Anavita. Ya, diduga ancaman diterima lantaran Sherly vokal dan juga kritis bicara soal penanganan bencana Sumatera. Pertama difasilitasi oleh BNPB, jadi 2-3. Konten Sherly Anavita mengaku diteror oleh orang tak dikenal usai menyoroti penanganan bencana di Sumatera. Teror terjadi usai menerima pesan bernada ancaman yang masuk ke nomor pribadi dan juga akun media sosialnya. Dalam unggahan akun Instagramnya, Sherly menjelaskan mobilnya dicoret-coret. Selain itu, pemirsa, rumahnya juga dilempar sekantong telur busuk hingga dikirimkan pesan bernada ancaman pada secari kertas. Sherly menduga pesan-pesan yang diterimanya lewat akun media sosial ada yang mengorkestrasi. Lantaran ia vokal berbicara tentang kondisi warga korban bencana Aceh dan juga Sumatera di beberapa televisi. Di lapangan, ketika Pemirsa, rumah manajer kampanye iklim energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, juga mendapat teror. Ya, teror tersebut berupa bangkai ayam yang ditemukan Selasa pagi di teras rumah Iqbal Damanik. Ya, Greenpeace Indonesia menduga kiriman ini sebagai teror terhadap kerja-kerjanya. Terlebih, Iqbal Damanik belakangan kerap menayangkan unggahan tentang banjir Sumatera dan respon pemerintah dalam menangani bencana yang menelan korban lebih dari 1.000 jiwa. Greenpeace mengecam maraknya upaya teror terhadap masyarakat sipil. Menurut Greenpeace, kritik seharusnya menjadi masukan untuk perbaikan, bukan dianggap ancaman. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Sidang lanjutan gugatan ijazah melalui mekanisme citizen lawsuit terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri Surakarta. Hakim terima 5 alat bukti dari penggugat. Hakim menerima 5 alat bukti dari penggugat. Sidang beragenda pembuktian penggugat dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi dengan anggota Aris Gunawan dan juga Lolik Jati Kumoro. Dalam persidangan, Ahmad Satibi melakukan analisis dan juga pencocokan terhadap 33 alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Dari hasil pemeriksaan, tidak seluruh bukti dinyatakan lengkap dan juga sah. Ia juga menegaskan daftar alat bukti perlu diperbaiki, terutama terkait dengan bukti ijazah yang dinilai masih terdapat perbedaan. Majelis Hakim kemudian menunda sidang dan juga menjadwalkan persidangan lanjutan pada Selasa pekan depan dengan agenda pembuktian dari para tergugat. Saat ini tibalah saatnya penggugat menyampaikan bukti-bukti berupa surat. Nah, surat-surat sebagaimana dimaksud terdiri atas 33 jenis. Nah, setelah kami lakukan penelitian secara seksama ketika diberi kesempatan oleh majelis hakim, tidak ada beberapa alat bukti kami itu dinilai tidak valid karena itu asli. Misalkan buku alumni, kami takut kalau dikirim paket dari Bogor ke sini ternyata hilang. Kan tidak mungkin diproduksi lagi karena itu cetakan tahun 88. Kemudian yang kedua juga ijazah Insinyur Bambang yang lulus tahun 85. Kan tidak mungkin kalau ijazah yang asli tiba-tiba dihadirkan di sini ternyata hilang. Nah, Pak Jokowi aja yang menunjukkan kepada teman-teman media aja nggak boleh pegang, nggak boleh ngotret kok. Nah, ini ijazah asli. Tapi kami menilai ada nilai-nilai wise, nilai-nilai bijak, nilai objektif dari majelis hakim apa nanti bisa disusulkan ya. Jadi tidak ada yang salah dengan Pemirsa, salah satu upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah mendorong kebijakan work from mall atau bekerja dari pusat perbelanjaan. Ya, 5 mal besar di Jakarta dipersiapkan untuk menyambut pekerja yang akan melaksanakan program itu.
Pemerintah terus memutar otak untuk mendorong ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan work from mall atau bekerja dari pusat perbelanjaan. 5 pusat perbelanjaan yang disiapkan untuk work from mall Jakarta antara lain Central Park, Sumarekon Mall Kelapa Gading, Grand Indonesia, Mall Taman Anggrek, dan Pondok Indah Mall. Kelima mall ini menonjol karena kelengkapan fasilitas dan daya tariknya. Mall bukan hanya tempat berbelanja, tetapi bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan ekonomi atau bekerja. Nah, kita sekarang sedang menunjuk atau mendorong kegiatan ekonomi gig. Beberapa hari yang lalu, kami bersama Gubernur DKI Jakarta mendorong untuk gig ekonomi, dan ini akan disiapkan anggarannya juga oleh Pemda DKI. Kita akan kerja di 15 provinsi dan juga akan didukung oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IT, sehingga kalau yang bergerak di gig ekonomi butuhnya charger laptop, wifi, dan kopi. Nah, itu semuanya ada di mall. Kampanye program Work from Mall berlangsung dari tanggal 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Program ini melibatkan 80.000 gerai, 800 merek, dan 400 pusat perbelanjaan di 24 provinsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial, pengunjung wanita nekat keluar dari mobil di area Satwa Taman Safari Puncak Bogor, Jawa Barat. Ya, pihak Taman Safari menyebut tindakan pengunjung melanggar aturan keselamatan. Viral di media sosial, seorang pengunjung Taman Safari Indonesia Bogor keluar dari mobil dan memberikan makan jerapah di zona terlarang. Sontak, video tersebut viral dan menuai kritikan warganet. Video diduga direkam oleh sesama pengunjung Taman Safari. Pihak Taman Safari Bogor menyesalkan tindakan pengunjung tersebut. Padahal sudah ada rambu larangan keluar dari mobil di lokasi. Mengingat lokasi tersebut selain membahayakan keselamatan pengunjung juga bisa membuat satwa stres. Sebelumnya kami sangat menyesalkan ya bahwa tindakan itu kembali dilakukan oleh pengunjung Taman Safari sendiri, dan sebenarnya himbauan untuk tidak turun di area satwa itu sudah kita lakukan di berbagai channel informasi ya, termasuk di sosial media, di website. Pihak Taman Safari masih menunggu itikat baik dari pengunjung yang sudah melanggar. Atas insiden tersebut, pihak Taman Safari juga meminta seluruh pengunjung untuk selalu mematuhi peraturan yang berlaku agar pengalaman berwisata tetap nyaman dan aman. Dari Bogor, Jawa Barat, Wilda Hidayat, iNews melaporkan. Bisa Korlantas Polri perketat pengamanan pada malam tahun baru. Sebanyak 800 personel dikerahkan untuk pengamanan dengan pola terpadu serta penerapan rekayasa lalu lintas di titik rawan keramaian. Pemirsa, Korlantas siaga melakukan pengamanan malam tahun baru berdasarkan 4 klaster yang telah ditentukan. Salah satunya lokasi-lokasi yang digunakan masyarakat untuk merayakan pergantian tahun. Sebanyak 800 personil disiapkan untuk melakukan pengamanan malam tahun baru di sejumlah titik-titik rawan kepadatan. Korlantas Polri menambahkan sejumlah daerah telah terapkan kebijakan pembatasan perayaan, termasuk pelarangan pesta kembang api seperti di DKI Jakarta dan juga Bali. Seperti DKI itu ada pelarangan pesta kembang api, termasuk di Bali. Kemarin saya berkunjung di Bali. Moga-moga tempat-tempat yang menjadi lokasi kita sudah mempersiapkan secara optimal, secara kolaboratif untuk dilakukan pola pengamanan. Ya, pemirsa, Jakarta bersiap menyambut tahun baru 2026. Ya, meskipun tanpa pesta kembang api, perayaan malam pergantian tahun tetap meriah dengan 8 panggung hiburan. Perayaan malam pergantian tahun di Jakarta dimeriahkan dengan panggung hiburan. Pemprov mendirikan 8 panggung pada sejumlah titik di pusat kota Jakarta. Panggung utama berada di bundaran Hotel Indonesia, namun pengunjung juga bisa merasakan tahun baru di titik lain.
seperti di Bundaran Patung Kuda, Bundaran Senayan, hingga Monas dan Kota Tua. Beragam hiburan juga disiapkan menemani warga jelang detik-detik pergantian tahun, mulai dari pertunjukan musik, seni, hingga hiburan rakyat pada ruang terbuka. Agar perayaan berjalan lancar, jam operasional turut diperpanjang. MRT dan LRT akan beroperasi hingga pukul 2 dini hari. Begitu juga dengan KRL komuter lain yang tersedia hingga dini hari. Sementara itu, Transjakarta tetap beroperasi selama 24 jam. Karena itu, masyarakat disarankan untuk menggunakan transportasi umum ketika menuju titik panggung hiburan. Namun bila tetap menggunakan kendaraan pribadi, sejumlah kantong parkir disediakan di sekitar pusat keramaian. Dengan hiburan yang tersebar dan transportasi yang siaga, diharapkan perayaan malam tahun baru kali ini berlangsung meriah dan juga nyaman. Tim Liputan. Ya, untuk mengetahui seperti apa persiapan malam perayaan Tahun Baru Jakarta, sudah ada jurnalis iNews Ismalia Medasari di Bundaran HI. Ya, Ismalia, apa saja hiburan yang dihadirkan Pemprov Jakarta untuk malam Tahun Baru kali ini? Ya, selamat pagi Togi, Yasmin dan juga pemirsa. Tidak terasa ternyata memang tahun 2025 sudah hampir selesai. Dan untuk persiapan di tempat kami melaporkan, tentunya di Bundaran HI ini sudah ada persiapan panggung-panggung musik yang bisa didengar juga, Yasmin, Togi dan juga pemirsa didengar. Ini ada check sound sepertinya untuk nanti malam, untuk memastikan musik benar-benar memeriahkan acara malam tahun baru. Dan juga bisa dilihat banyak teknisi-teknisi yang memastikan panggung tertata rapi. Dan bisa dilihat juga untuk arus lalu lintas di sini memang masih lancar karena nantinya akan diadakan Car Free Night, Yasmin, Togi dan juga pemirsa, yang nantinya akan jalanan ini, Jalanan Sudirman terutama, akan disterilkan pada pukul 18.00 dan nanti Car Free Night akan diadakan pada pukul 18.00 hingga pukul 2 pagi, Yasmin, Togi dan juga pemirsa. Dan untuk persiapan di sini sepertinya sudah terlihat matang karena nantinya di sini akan diadakan panggung musik untuk memeriahkan acara tahun baru. Dan di tahun ini ada yang berbeda karena memang tidak ada pesta kembang api yang identik dengan tahun baru. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena nantinya akan ada atraksi drone yang cukup memeriahkan malam tahun baru. Jadi suasananya masih meriah, Yasmin, Togi dan juga pemirsa. Dan juga selain di Bundaran HI ini ada sekitar 8 panggung yang disiapkan untuk memeriahkan acara tahun baru. Mulai dari panggung di Bundaran HI tempat kami melaporkan, ada juga di Monas hingga Kota Tua. Jadi kalau masyarakat mau datang dan tidak sempat datang ke Bundaran HI, ada panggung-panggung tertentu yang sudah disiapkan. Ada 8 panggung dan nanti masyarakat bisa langsung mengunjungi panggung-panggung tersebut. Dan juga masyarakat dihimbau untuk tidak terjadi kemacetan atau penumpukan di sejumlah tempat keramaian. Masyarakat dihimbau untuk menggunakan moda transportasi karena memang moda transportasi juga akan berjalan atau akan beroperasi hingga pukul 2 pagi nanti. Sekian, kembali ke Anda, Togi dan juga Yasmin. Baik, terima kasih Ismalia Medasari melaporkan langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, sementara pada malam pergantian tahun, Jakarta akan steril dari kendaraan pribadi. Ya, Dinas Perhubungan telah menyiapkan rute alternatif dan berikut kantong-kantong parkir sebagai antisipasi penutupan ruas jalan. Bila Anda berencana merayakan tahun baru dengan keliling pusat kota Jakarta, maka sebaiknya rencana ini dipertimbangkan. Karena Dinas Perhubungan akan mensterilkan sejumlah ruas jalan utama dan mengalihkan arus lalu lintas. Penutupan jalan akan dimulai pada tanggal 31 Desember sejak pukul 18.00 hingga tanggal 1 Januari dini hari. Penutupan mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya. Pemerintah mengimbau agar warga memanfaatkan transportasi umum. Namun bila membawa kendaraan pribadi bisa melewati jalur alternatif yang telah ditentukan. Di antaranya melintasi Jalan Galunggung, Jalan Tendean, hingga Dukuh Atas dan juga Kampung Melayu. Selain itu, sejumlah kantong-kantong parkir juga disiapkan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Antara lain parkiran Plaza Indonesia, Grand Indonesia, hingga area Irti Monas. Penutupan jalan dilakukan untuk memberi ruang bagi pejalan kaki, panggung hiburan pada malam tahun baru di Jakarta. Meskipun tanpa pertunjukan kembang api, malam tahun baru tetap dimeriahkan dengan 8 panggung hiburan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah semakin ramai pengunjung selama libur Natal dan Tahun Baru. Ya, pengunjung bisa menikmati beragam atraksi budaya, salah satunya tari kecak khas Bali
Dan berikut laporan jurnalis Kea Dela Rosa dari Taman Mini Indonesia Indah. Pemirsa, suasana di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta semakin malam semakin ramai. Khususnya hari ini para pengunjung baik anak-anak, orang tua ataupun remaja khusus datang hari ini untuk menyaksikan tari kecak asal Bali. Dan bisa dilihat antusiasme masyarakat ataupun pengunjung yang hadir dan antri di Taman Mini Indonesia dari pukul 6 sore untuk menyaksikan tari kecak di pukul setengah 8 malam hari ini. Dan bisa dilihat di layar kaca Anda tari kecak sudah dimulai yang menceritakan terkait kisah Ramayana dan juga merupakan ritual spiritual untuk pengusiran roh jahat dan juga pemanggilan dewa sebagai bentuk perlindungan. Dan untuk warga Jakarta jadi tidak perlu harus ke Bali untuk menyaksikan tari kecak karena di Taman Mini Indonesia Indah bisa menyaksikan tari kecak setiap minggunya. Dan Taman Mini Indonesia Indah juga menyelenggarakan beragam aktivitas dan juga acara dalam penyambutan perayaan Tahun Baru 2026. Di antaranya ada parade budaya, lalu juga ada workshop, serta ada pentas seni, pentas tari, hingga di malam puncak akan ada pentas musik beberapa panggung yang juga diwarnai oleh band dan musisi papan atas Indonesia. Jadi untuk pemirsa yang masih bingung ingin menghabiskan malam tahun baru di mana, jangan ragu untuk datang ke Taman Mini Indonesia Indah di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Libur Natal dan juga Tahun Baru, kawasan Malioboro, Yogyakarta padat wisatawan dan juga kendaraan dari berbagai daerah. Ya, kawasan Malioboro masih menjadi favorit bagi para wisatawan karena menjadi lokasi ikonik di kota Yogyakarta. Ribuan wisatawan padati kawasan Malioboro, Yogyakarta saat momen liburan akhir tahun. Mereka datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, dan kota lainnya. Di malam hari, mereka menyusuri jalan Malioboro untuk duduk santai, bersuah foto, hingga berbelanja oleh-oleh. Sementara itu, ruas jalan menuju kawasan Malioboro juga padat oleh kendaraan pribadi. Keramaian wisatawan ini diprediksi bakal terus melonjak hingga malam pergantian tahun. Pihak kepolisian menyebut volume kendaraan yang masuk ke wilayah Yogyakarta meningkat signifikan. Sementara Kementerian Perhubungan mencatat jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta selama periode libur akhir tahun mencapai jutaan orang. Hal ini membuat kawasan Malioboro menjadi salah satu titik terpadat aktivitas wisata, baik pagi ataupun malam hari. Dari kota Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Ya, sementara jelang malam perayaan Tahun Baru, wisatawan terus memadati kawasan Malioboro pada Rabu pagi. Ya, diprediksi Malioboro menjadi pusat keramaian warga dan wisatawan yang akan merayakan malam pergantian tahun. Pemirsa, geliat wisatawan mulai terlihat di kawasan Malioboro pada Rabu pagi. Pagi tadi, Jalan Malioboro kembali dibuka untuk umum dan pagar pembatas jalan dengan jalur pedestrian telah dibongkar. Sebelumnya, pagar pembatas tersebut dipasang di sepanjang Jalan Malioboro pada Selasa malam untuk antisipasi keamanan pejalan kaki pada malam perayaan Tahun Baru. Sementara saat malam perayaan Tahun Baru nanti, titik 0 km Yogyakarta diprediksi akan dipadati oleh pengunjung. Ya, pemirsa, untuk mengetahui keramaian pengunjung di tempat wisata, kita sudah terhubung dengan rekan Gali Wisma di titik 0 km Yogyakarta dan juga Leo di Pantai Losari, Makassar. Ya, selamat pagi Gali. Bagaimana antusiasme wisatawan menanti malam tahun baru di sana? Baik, terima kasih Toki dan juga Yasmin. Pemirsa, siang hari ini saya mengaporkan langsung di kawasan titik 0 kota Yogyakarta. Memang
kawasan Malioboro hingga titik nol ini nanti diprediksi akan menjadi pusat dari mana warga masyarakat untuk merayakan pergantian tahun 2022 menuju tahun 2026. Dan memang semalam saya sempat berjalan atau berada di area Jalan Malioboro ini, sempat dipasangi pagar itu atau barikade di tengah-tengah Jalan Malioboro. Namun pagi tadi itu sempat dibongkar. Itu saya juga belum mengetahui alasan pembongkaran, karena memang biasanya pagar itu dipasang itu untuk membatasi antara aparat keamanan dengan wisatawan, sehingga nanti bila mana ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, aparat ataupun petugas saat mengevakuasi wisatawan bisa berjalan dengan normal. Namun siang hari ini di kawasan titik nol ini juga sudah mulai ramai sekali wisatawan yang berdatangan ke area titik nol ini untuk menikmati suasana siang di kota Yogyakarta. Biasanya memang di kawasan titik nol ini para wisatawan banyak sekali bersuah foto dengan ikon-ikon lokasi atau tempat-tempat ikonik di kota Jogja. Seperti diantaranya adalah gedung bangunan peninggalan kolonial Belanda, kemudian juga ada ornamen tulisan Jogja Kota Batu, juga kemudian ada ornamen khusus yang memang dipasang di menyambut pergantian tahun ini dengan tulisan tahun 2026. Ataupun juga di sepanjang di area ini juga dekat sekali dengan Benteng Redebel. Kemudian juga berjalan ke utara sekitar 100 meter juga bisa mengunjungi Pasar Beringharjo untuk wisatawan mungkin berbelanja oleh-oleh seperti pakaian ataupun jajanan lainnya di Pasar Beringharjo itu. Seperti itu, Togi dan juga Yasmin. Ya, baik Gali. Selanjutnya kita akan menuju ke rekan Leo di Pantai Losari, Makassar. Leo, seperti apa persiapan menjelang perayaan Tahun Baru di sana? Ya, Yasmin, saat ini saya berada di kawasan Pantai Losari, Makassar. Saat ini terpantau masih lengang, namun sejumlah wisatawan sendiri sudah mulai berdatangan melihat untuk hadir di Pantai Losari ini terpantau sudah mulai. Meski demikian, pemerintah Kota Makassar sendiri meniadakan perayaan pesta kembang api di kawasan Losari ini sebagai bentuk empati terhadap bencana yang melanda Sumatera. Selain itu, nanti malam meski tidak ada perayaan di kawasan Pantai Losari ini, tetap akan dilakukan pengamanan oleh aparat kepolisian, di mana jelang petang akan ada penempatan personil di jalur-jalur khusus menuju kawasan Pantai Losari, Makassar untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas. Selain itu juga telah ditempatkan personil yang akan bertugas di kawasan Pantai Losari, Makassar ini. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Leo M. Nun melaporkan langsung dari Pantai Losari, Makassar, yang sebelumnya juga ada rekan Gali Wisma ya melaporkan langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Bisa momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, objek wisata Gembira Loka Zoo Yogyakarta diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Ya, selama musim libur, pengunjung Gembira Loka tembus 10.000 orang per harinya. Libur panjang akhir tahun, objek wisata Gembira Loka Zoo di Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan. Beragam zona satwa favorit, diantaranya zona reptil, primata, hingga gajah menjadi favorit pengunjung di Gembira Loka Zoo. Berdasarkan data pengelola, jumlah kunjungan pada hari Selasa tembus di angka hampir 11.000 pengunjung, dengan didominasi wisatawan keluarga yang datang dari berbagai daerah di luar Yogyakarta. Pengunjung juga bisa menikmati transportasi dalam area seperti kereta keliling dan kapal katamaran. Rangka liburan Natal sama dan barang tersebut Jogja itu kan terkenal sama wisata dan makanannya ya, kuliner, jadi kita bisa dapat semuanya itu dalam satu kota. Manajemen Gembira Loka menyebutkan bahwa tren peningkatan pengunjung sudah mulai terasa sejak awal libur tanggal 25 Desember lalu. Selama libur Nataru tercatat 10.000 lebih wisatawan perharinya datang ke Gembira Loka Zoo. Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan libur weekend yang rata-rata di kisaran 3.000 hingga 4.000 pengunjung. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, ribuan wisatawan memadati kawasan wisata Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Ya, wisatawan mengajak warga menikmati momen pergantian tahun di tepi laut. Ya, Pantai Pangandaran semakin ramai pengunjung dari berbagai daerah. Selain nyaman dan menyenangkan, wisatawan ini sengaja berlibur ke Pantai Pangandaran sambil menunggu malam tahun baru. Pengunjung, terutama anak-anak, bisa bermain air dan pasir di pinggir pantai. Meski demikian, petugas pantai menghimbau wisatawan tetap waspada menjaga anak-anak mereka dan mematuhi aturan demi keselamatan. Kita akan memantau kondisi di Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Kita sudah terhubung dengan rekan Irfan Ramdiansyah di Pantai Pangandaran. Ya, selamat siang Mas Irfan. Seperti apa keramaian wisatawan di sana jelang malam tahun baru nanti? Siang, kami dari Yasmin. Seperti yang kita lihat, Pantai Pangandaran mulai dipadati oleh wisatawan dari berbagai daerah. Bahkan mereka datang sejak pagi tadi. Yasmin, Tobi. Pesta kembang api, kemeriahan apa aja nanti di sana? Untuk kemeriahan pesta kembang api itu ada himbauan dari Polres Pangandaran tidak melakukan hal tersebut sebagai bentuk empati kepada bencana di Sumatera. Ya Irfan, apakah ada himbauan dari pemerintah setempat bagi para wisatawan yang akan menghabiskan malam tahun barunya di sana? Himbauan bagi para wisatawan untuk yang berlibur di pantai Barat Pangandaran utamanya selalu mematuhi rambu-rambu larangan berenang karena udah beberapa hari terakhir ini ada laka laut juga yang sudah terjadi di pantai Pangandaran ini. Untuk itu para wisatawan dihimbau untuk selalu mematuhi rambu-rambu larangan berenang. Ya, Irfan mungkin bisa diinformasikan di hari-hari sebelumnya ini seperti apa sih kondisi cuaca di Pantai Pangandaran sendiri pada saat sore menjelang malam hari? Untuk saat ini cuaca sedikit mendung tapi lumayan cerah juga sih. Baik, terima kasih Irfan Ramdiansyah melaporkan langsung dari Pantai Pangandaran, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi mancanegara pemirsa. Kebakaran hutan kembali terjadi di Chili. Ya, berbagai unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api yang menghanguskan 470 hektar lahan. Kebakaran hutan telah melanda perbukitan di wilayah Las Condes di Santiago membuat keadaan siaga tinggi untuk mengendalikan kobaran api. Asap tebal mengepul di atas bukit San Carlos. Petugas pemadam kebakaran dan tim darurat berjuang memadamkan api sepanjang malam. Menurut Perusahaan Kehutanan Nasional Chili, kebakaran tersebut telah menghanguskan setidaknya 470 hektar. Berbagai unit pemadam kebakaran dikerahkan termasuk helikopter dan tim darat untuk melindungi rumah-rumah, infrastruktur, dan kawasan hutan di sekitarnya. Warga di lingkungan yang terdampak disarankan untuk tetap berada di dalam rumah, mengikuti pedoman keselamatan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Kebakaran ini terjadi setelah kebakaran hutan besar di Komune San Pedro de Melipilla. Di dekatnya yang membakar sekitar 2.500 hektar dan memaksa ratusan penduduk untuk mengungsi. Kebakaran hutan melanda Chili setiap tahunnya yang dipicu oleh kondisi kering, suhu tinggi, dan angin kencang. Pemirsa, China mengakhiri latihan militer besar-besaran selama 2 hari di Kepulauan Taiwan dengan sejumlah tembakan artileri terhadap target maritim. Ya, manuver ini menjadi yang paling agresif dalam latihan simulasi blokade Taiwan. Rekaman yang dirilis Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA memperlihatkan operasi tembak jarak jauh di perairan utara Taiwan. Ini menjadi hari kedua latihan blokade Taiwan yang dilakukan China sebagai bagian dari respon kesepakatan pembelian senjata antara Taiwan dan Amerika Serikat senilai 11,1 miliar dolar.
Simulasi serangan presisi dan manuver anti kapal selam tidak hanya dilakukan di perairan utara, namun juga dilakukan di 5 zona maritim dan ruang udara yang mengelilingi Pulau Taiwan, bersamaan dengan patroli udara dan laut di sekitar wilayah tersebut. Latihan militer ini merupakan lanjutan dari latihan sebelumnya yang dimulai pada hari Senin dan merupakan respon setelah Amerika Serikat menyetujui paket persenjataan senilai $11,1 miliar untuk Taiwan. Sementara itu, Taiwan mengutuk latihan tersebut dan menyebut latihan sebagai bentuk provokasi. Pemirsa, ratusan keluarga Sudan yang mengungsi dalam kondisi sulit di Al-Obeid di negara bagian Kordofan Utara Sudan. Ya, para pengungsi tinggal dengan keterbatasan di sekolah dan kamp darurat yang diubah menjadi tempat penampungan. Pemandangan ribuan pengungsi di tengah deretan tenda usang terlihat di pengungsian di Al-Obeid, negara bagian Kordofan Utara Sudan. Para pengungsi tinggal dengan keterbatasan di lokasi penampungan yang sebelumnya merupakan bangunan sekolah di kamp darurat yang diubah menjadi tempat tinggal sementara. Juru bicara PBB mengatakan jumlah pengungsian meningkat drastis dalam beberapa pekan terakhir. PBB mencatat ada lebih dari 15.000 orang mengungsi sejak akhir Oktober. Pertempuran antara tentara Sudan dan pasukan pendukung cepat RSF meletus pada April 2023, menjerumuskan negara itu ke dalam konflik berdarah. وفي معاناة شديدة نزحنا من شهر 3 بعد النزوح نزلنا في المدارس بعد المدارس جابونا هنا الوعاء بعد الوعاء ادونا الخيمة لكن للآن ما صرفنا ولا حاجة غير العدة المنزلية لكن هسه لا الآن زي ما قال صابرين حارسين اللي بيجينا شنو. Menurut data PBB, lebih dari 20.000 orang tewas dan 33.000 luka-luka, dengan 12 juta orang mengungsi. Bisa sebuah festival gajah diselenggarakan untuk ke-19 kalinya di Nepal. Sejumlah gajah dihiasi hingga menampilkan sejumlah atraksi unik. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Setelah ini pemirsa, Anda bisa langsung menyaksikan program iNews Siang bersama rekan Aya Novus. Saya Yasmin Natania. Dan saya Togi Syangga pamit undur diri. Selamat beraktivitas and Happy New Year's Eve. Bye-bye. Festival Gajah dan Pariwisata Chitwan kembali digelar di kota Sauraha, Nepal untuk ke-19 kalinya. Festival ini menarik banyak pengunjung ke acara tahunan yang merayakan kegiatan bertema gajah dan budaya lokal sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan perekonomian regional. Prosesi warna-warni gajah yang dihias berpawai di jalanan bersama para penampil dengan pakaian tradisional. Tak ketinggalan, atraksi seperti sepak bola gajah dan kontes kecantikan gajah juga turut meramaikan festival. Festival ini dirancang untuk menarik pengunjung domestik dan internasional ke Sauraha yang berfungsi sebagai pintu gerbang menuju Taman Nasional Chitwan, salah satu destinasi wisata alam paling populer di Nepal. Dengan festival ini, tingkat hunian hotel di daerah tersebut saat ini meningkat diperkirakan sekitar 40%. Dengan para pelaku perhotelan setempat memperkirakan angka tersebut akan meningkat sebesar 20 hingga 25% selama periode liburan. Namun festival ini juga menuai kritik dari organisasi hak-hak hewan dan para pembela kesejahteraan hewan yang telah menyuarakan keprihatinan atas perlakuan terhadap gajah dan menyerukan agar acara tersebut dilarang dengan alasan kekejaman terhadap hewan.